لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang terus kita utamakan adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan nikmatnya kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita harus terus sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sangat mengharapkan pertolongan beliau, syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Pada hari tidak ada pertolongan kecuali dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu PR kita memantaskan diri kita untuk menerima syafaat dari beliau. Ketika kita belum memantaskan diri kita, kita takut nanti apakah beliau mau memberikan kita syafaat. Apakah beliau mau menolong kita nanti pada hari yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib mewasiatkan untuk diri khatib sendiri dan pada jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hakikat ketakwaan itu sendiri, yaitu menjalankan dengan sepenuh hati apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan diri kita dengan semampu kita apa yang Allah larang kepada kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan judul, yaitu 6 ciri mukmin yang bahagia menurut surat Al-Mu'minun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1. Qad aflahal mu'minun, sangatlah beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Indikator yang pertama adalah solat yang khusyuk. Ketika solat kita khusyuk, insya Allah Allah akan dekatkan kita dengan kesuksesan di atas dunia. Ketika ada azan memanggil kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ternyata ajakan solat itu sebenarnya adalah untuk kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika ada seruan azan, marilah kita segera menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Agar apa? Agar kita diberikan kesuksesan di dunia, karir, jabatan kita, pekerjaan kita, Allah bantu untuk meraih puncak kesuksesan. Dan sebaliknya, ketika Allah panggil kita untuk sujud kepadanya, sementara kita tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita banyak, ingin itu, ingin ini, ingin kebun dan lain-lain, tetapi kita lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
zat semesta alam yang memberikan kita kehidupan di atas dunia ini. Allah katakan dalam surat yang lain, man amila solihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman pada Allah, laki-laki dan perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik di atas muka bumi ini. Allah akan berikan fasilitas yang terbaik di atas dunia ini. Walaupun sekarang apa-apa naik, apa-apa seakan-akan membuat kita terjerit dengan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Tapi yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih ada nyawa, masih ada nafas di atas dunia ini, pastilah Allah akan jamin rizki kita. Allah katakan, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah akan jaminkan rizki untuknya. Dalam sabda Nabi SAW dikatakan, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh karena Allah Subhanahu wa taala, karena keikhlasan, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Allah jamin kita untuk menghadapi kehidupan ini ketika kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, bisa jadi Allah hinakan kita ketika kita terlalu sombong dengan kecerdasan kita. Kita terlalu sombong dengan kemampuan kita, dengan diri kita. Kita anggap semuanya usaha kita sendiri tanpa ada ikut campurnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi terbalik, bisa jadi Allah akan hancurkan semua urusan kita, Allah porandakan semua impian-impian kita. Nauzubillah wal iyazubillah. Maka dari itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita benarkan lagi salat kita, mengkhusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri yang kedua adalah menahan diri dari perkataan yang tidak berguna atau perkataan yang ada banyak dosanya. Terkadang lidah kita ini, lisan kita ini sering tergelincir, sering terpeleset. Kita mengucapkan perkataan-perkataan, kadang-kadang perkataan kita hanya menyinggung hati orang lain, membuat orang sakit hati di sini, sakit hati di sana. Tidak ada manfaatnya. Kita hanya ngurusin orang lain, kejelekan orang lain dan sebagainya. Mulut kita pakai untuk fitnah orang lain yang belum kita tabayun, belum tahu kebenarannya, kita pakai untuk mengejek saudara kita sendiri. Nauzubillah wal iyazubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dosa ghibah ini sudah jelas. Nanti pada hari kiamat, ayyakula lahma akhihi maita, dia seakan-akan makan bangkai saudaranya sendiri di akhirat nanti di neraka. Kalau orang ini hobinya cuma gibahin orang lain, karena apa? Karena tidak ada kegiatan, kekosongan kegiatan, nganggur. Akhirnya apa? Dia sibuk mencari kejelekan saudaranya, mencari kesalahan saudaranya, sehingga dia lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa untuk memperbaiki dirinya sendiri, padahal dirinya kadang-kadang lebih jelek daripada orang yang diomongnya. Nauzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat. Tentunya kita tahu kapan waktunya ini, yaitu bulan Ramadan, ya, pada akhir bulan Ramadan. Insya Allah kita selalu membayar zakat, dan ini salah satu dari ciri mukmin yang akan bahagia fid dunya wal akhirah. Kemudian selanjutnya, menghindari perzinahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perzinahan ini bukan hanya berhubungan intim saja, tetapi zina mata, zina hati, zina mulut, zina tangan dan sebagainya, itu juga zina pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga diri kita dari zina besar maupun zina yang kecil ini, sehingga kita mencapai derajat mukmin yang bahagia tadi.
Kemudian yang kelima, mukmin yang menjalankan amanah dan menjaga hak-hak sebagai seorang muslim. Ketika kita diberikan amanah oleh bos kita, oleh pemimpin kita, maka hendaknya kita jalankan amanah itu dengan baik. Menjadi kepala keluarga pun begitu, menjalankan amanah dengan baik, yaitu menjaga anak-anak kita jangan sampai terjerumus masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari api dan dari manusia dan batu. Di dalamnya ada malaikat yang keras, yang tidak ada toleransi. Tidak bisa kita protes, tidak bisa kita kritik, tidak bisa kita nego. Dia akan terus menyiksa kita sampai dosa kita habis. Nauzubillah. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita adalah pemimpin bagi keluarga-keluarga kita. Maka kita jaga anak kita, istri kita dari api neraka. Bagaimana? Ajak mereka sholat. Kalau istri kita belum pakai jilbab, ajak mereka menutup auratnya. Anak gadis kita tutup auratnya, ajak pakai jilbab. Sehingga apa? Sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bukankah tujuan kita nanti adalah selamat di akhirat? Bukan selamat di dunia saja. Kalau hanya selamat di dunia, alangkah kecil tujuan hidup kita. Mungkin ketika jabatan kita tinggi, rumah kita sudah bagus, mungkin itu yang dinamakan selamat di dunia. Tetapi belum tentu. Ketika kita tidak sholat, tidak mau puasa di bulan Ramadan dan sebagainya, ibadah-ibadah wajib kita tinggalkan, apakah kita akan terjamin dari siksa di akhirat nanti? Maka kita pikirkan bersama-sama. Allah berikan kita otak untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bagus untuk diri kita, mana yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi sholatihim yuhafizun, yaitu orang yang mampu menjaga sholatnya, konsisten menjaga sholatnya, 5 waktu konsisten, maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, zuhur asar sholat. Alhamdulillah, ketika kita lakukan ini dengan kekhusyuan, insya Allah sebentar lagi, selangkah lagi, dunia akan di dalam genggaman kita. Kalau tidak percaya, marilah kita buktikan bersama-sama, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan mulai hari ini. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka itu terpanggil, hati mereka tergetar, hati mereka tersentuh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, cross check hati kita masing-masing. Apakah ketika panggilan azan datang kita ya biasa aja, kita tidak tertarik, kita tidak mau menjalankan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Berarti ada yang salah di dalam hati kita. Ada yang salah di dalam perbuatan kita selama ini. Ada yang salah di dalam kegiatan sehari-hari kita. Mungkin ada sesuatu barang haram yang masuk ke dalam diri kita, sehingga kita tidak tertarik dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Marilah mulai hari ini, mulai detik ini, mumpung masih hidup di atas dunia ini, marilah kita menjadi orang-orang yang fastabiqul khairat, yaitu orang-orang yang sama-sama berlomba-lomba untuk masuk ke dalam surga Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad nabiyil awwalin wal akhirin wa khatimin nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati humul faizun. Wa alamu annallaha
يصلون على النبي قديما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة